Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rizko Denarta dengan NIM K1A118117. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas D Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mereview tentang 3 komponen pembelajaran, yaitu model pengelolaan informasi yang terdiri dari sensoris, persepsi, dan konsentrasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai sensoris, persepsi, dan konsentrasi, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu model pengelolaan informasi. Model pengelolaan informasi adalah model yang mencari cara untuk membantu memproses informasi yang lebih baik agar lebih mudah memahami dan memecahkan masalah dalam mengajar siswa. Model pengelolaan informasi ditekankan pada pengambilan penguasaan dan pengelolaan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini juga didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai sensoris, persepsi, dan konsentrasi. Yang pertama, sensoris. Apa itu sensoris? Sensoris merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh manusia. Sementara sel saraf sensoris sendiri ialah sebuah sel saraf yang berguna untuk menerima rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan yakni panca indera. Sedangkan sel saraf motorik merupakan sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantar rangsangan ke efektor seperti kelenjar dan otot. Rangsangan ini bersumber dari sumsum, tulang belakang, dan otak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penjelasan dari sensoris, selanjutnya saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang sensoris. Pada video barusan yang saya tampilkan, terdapat 2 pasang anak yang melakukan sensoris, yaitu di mana salah satu anak duduk dengan memegang bahan plastik yang berwarna transparan, kemudian anak yang lainnya memegang sebuah spidol, kemudian mereka menggambarkan serta melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah dia inginkan, seperti menggambar mata, mulut, alis, dan hidung. Begitu juga dengan anak yang lainnya. Nah, di video tersebut kita melakukan suatu tindakan melalui rangsangan otak, mata, dan tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi. Yang kedua, persepsi. Apa itu persepsi? Menurut 2 para ahli yang berbeda tentang penjelasan dari persepsi. Yang pertama, menurut Suranto, persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Artinya kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsikan stimulus menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua, menurut Bimo Walgito, mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengedaran, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang persepsi.
maafin ini aja. Oh iya benar. Maafin ini. Dua. Dua juga. Maafin dua. Maafin ini aja. Maafin ini. Siapa yang menang nih? 4. 1, 2, 3, 4. Ting. Ada mama yang menang loh. Pada video yang baru saya tampilkan, terdapat dua orang, yaitu satu anak dan juga ibunya, di mana mereka sedang memainkan sebuah permainan dengan menggunakan sebuah dadu, di mana di dalam dadu tersebut terdapat angka-angka. Kemudian si ibu melemparkan dadu tersebut dan keluarlah sebuah angka. Kemudian si ibu menekan permainan tersebut sesuai dengan angka yang telah keluar dari dadu. Begitu pula dilakukan oleh anak tersebut. Nah, di dalam permainan ini kita dapat melakukan rangsangan dari otak, mata, telinga, dan mengaplikasikan melalui tangan. Jadi, pembahasan tentang persepsi selanjutnya kita akan membahas tentang konsentrasi. Dan yang ketiga, konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah memfokuskan sebuah pikiran dengan suatu objek tertentu serta menyampingkan hal-hal yang tidak sesuai dengan belajar atau mengajar dalam suatu pendidikan ataupun suatu arahan. Konsentrasi itu harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Konsentrasi terhadap suatu akan menghasilkan pemahaman yang maksimal. Nah, itulah pengertian dari konsentrasi. Selanjutnya, saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang konsentrasi. Pada video yang baru saya tampilkan, terdapat dua anak, laki-laki dan perempuan, sedang memainkan sebuah permainan yang menggunakan konsentrasi dengan menggunakan origami yang memiliki berbagai bentuk. Disitulah kita melatih konsentrasi dan pemahaman. Dapat kita lihat, anak itu melakukan dengan tangan sesuai dengan bentuk origami yang ada. Inilah hasil review saya tentang 3 komponen-komponen pembelajaran. Lebih dan kurang, mohon maaf. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.